Laut adalah rumah bagi banyak makhluk hidup terbesar di dunia. Lautan yang sangat luas dan dalam, membuat manusia belum bisa menjelajahi sebagian besar tempat-tempat terdalamnya. Itu sebabnya banyak hewan dan makhluk lautan yang misterius, yang belum bisa dipahami oleh manusia dan para peneliti. Di antaranya, hewan-hewan bertubuh raksasa atau berukuran sangat besar, yang disebut sebagai fenomena gigantisme. Fenomena ini banyak terjadi pada hewan-hewan yang menghuni laut dalam dan dingin. Sebagai contoh, cumi-cumi kolosal atau Mesonychoteuthis hamiltoni di perairan subantartika berukuran sekitar 14 kali lebih panjang dari cumi-cumi panah atau Nototodarus loani yang hidup di Selandia Baru. Cumi-cumi kolosal inilah yang menjadi salah satu makhluk atau hewan berukuran besar yang diduga telah menyerang kapal perang destroyer escort USS Stein DE-1065 yang kemudian didesain ulang menjadi kapal perang fregat FF-1065 di Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal USS Stein bertugas selama 2 dekade, yaitu mulai tanggal 8 Januari 1972 sampai dinonaktifkan pada tanggal 19 Maret 1992. Pada tahun 1978, USS Stein tiba-tiba mengalami keadaan darurat yang mengharuskan pengalihan rute segera kembali ke pangkalannya. Hal ini disebabkan oleh sistem radar yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi ancaman kapal selam, tiba-tiba tidak berfungsi. Kapal USS Stein yang kembali ke dermaga segera mendapat pemeriksaan untuk mengetahui kerusakan yang dialaminya. Akhirnya diketahui bahwa kerusakan ada di sekitar kubah sonar besar seberat 27.215 kg atau 59.999 pon yang menempel di bagian depan lambung kapal. Lapisan karet no-foul pada kubah itu robek, dan robekan besar sekitar 8% dari permukaannya. Dengan beberapa robekan yang mencapai sekitar 4 kaki panjangnya, jelaslah bahwa lapisan tersebut rusak oleh sesuatu yang berkekuatan besar. Bahkan gigi-gigi besar tertinggal di bagian bawah sebagian besar goresan. Untuk mengetahui lebih jelas tentang monster apa yang telah melakukan penyerangan itu, seorang ahli biologi Angkatan Laut F.G. Wood didatangkan untuk meneliti lapisan novel tersebut. Setelah melakukan penelitian, sang ahli biologi menyatakan bahwa gigi atau cakar yang ditemukan di kubah kemungkinan besar menjadi penyebab robekan besar tersebut. Ia lalu menunjukkan gigi atau cakar itu ukurannya yang sangat cocok dengan lebar masing-masing robekan. Wood lalu menyimpulkan bahwa itu adalah cumi-cumi berukuran besar, karena mengacu pada struktur giginya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa itu adalah makhluk lain yang belum pernah ditemukan di lautan sebelumnya. Satu-satunya kendala adalah secara umum diketahui bahwa cumi-cumi raksasa dengan gigi seperti ini pasti berukuran panjang 45 meter atau 150 kaki atau sekitar setengah panjang dari patung Liberty. Cakar yang tertanam di lapisan tersebut tampaknya milik cumi-cumi kolosal. Berbeda dengan cumi-cumi raksasa yang tangannya dan tentakel hanya punya pengisap berjejer dengan gigi kecil, anggota badan cumi-cumi kolosal ini juga dilengkapi dengan kait yang tajam. Kait ini digunakan untuk mengunci mangsa dan bahkan dapat mencabik-cabik mangsanya. Ukuran cumi-cumi kolosal lebih lebar dan gemuk. Dan karena itu lebih berat dibandingkan dengan cumi-cumi raksasa. Cumi-cumi kolosal juga memiliki mantel lebih panjang dari cumi-cumi raksasa, tapi tentakelnya lebih pendek. Pada tahun 1981, cumi-cumi kolosal pertama kali ditemukan dan laporannya didokumentasikan. Cumi itu ditangkap oleh kapal pukat di dekat pantai Antartika. Sejak saat itu, beberapa cumi-cumi kolosal kembali ditangkap oleh nelayan. Salah satu dari cumi-cumi itu kemudian diawetkan dan disimpan di Museum Selandia Baru. Cumi-cumi kolosal punya mata besar dengan diameter 25 cm atau lebih. Ini menjadikan mereka sebagai hewan dengan mata terbesar di dunia. Dengan mata sebesar itu, cumi-cumi kolosal dapat melihat dengan baik di dalam kegelapan. Makanan utama cumi-cumi kolosal adalah ikan dan cumi-cumi lain di kedalaman lebih dari 1000 meter. Pada kedalaman itu tidak ada cahaya matahari, sehingga lingkungan cenderung lebih gelap.
Untuk berburu, cumi-cumi kolosal menggunakan cahaya yang dipancarkan dari tubuhnya atau disebut bioluminescence. Cahaya itu berguna untuk menarik hewan lain sebagai santapan. Cumi-cumi kolosal adalah salah satu hewan gigantisme yang banyak menghuni lautan dalam dan lautan dangkal di wilayah kutub. Gigantisme pada hewan-hewan ini adalah suatu fenomena di mana organisme di wilayah laut dalam dan kutub berukuran lebih besar dari biasanya. Penyebab dari fenomena ini diantaranya suhu dingin di laut dalam yang dapat memicu gigantisme dengan memperlambat metabolisme hewan secara signifikan. Hewan-hewan itu memiliki metabolisme lambat juga karena minimnya jumlah makanan, alhasil mereka harus menyimpan energi agar bisa bertahan. Hewan-hewan itu juga tak perlu mengatur suhu tubuh mereka sehingga bisa menggunakan energi tersebut untuk proses lain di dalam tubuh. Hal itulah yang menyebabkan tubuh mereka sangat besar. Sementara di perairan kutub, konsentrasi oksigen tinggi, tetapi hewan di lingkungan ini menggunakan oksigen dengan sangat lambat, karena suhu air dingin mengurangi tingkat metabolisme mereka. Dengan demikian, lingkungan kutub memungkinkan hewan-hewan itu untuk memperbesar ukuran tubuh dan ukuran jaringan mereka tanpa menderita kekurangan oksigen. Mungkinkah monster USS Stein adalah salah satu hewan yang termasuk dalam gigantisme kutub? Dan apakah cumi-cumi kolosal memang makhluk yang menyerang kapal USS Stein? Ataukah makhluk mitologi seperti Kraken? Atau makhluk misterius lainnya? Mengingat terbatasnya bukti dan tidak adanya penyelidikan ilmiah yang konkret, sulit untuk menarik kesimpulan yang pasti. Lautan masih menyimpan begitu banyak misteri, yang memesona dan menarik rasa penasaran bagi manusia. Dan masih banyak keajaiban dan rahasia yang tersimpan dalam planet kita dan alam semesta ini, menunggu untuk diungkap dan dijelajahi. Misteri monster USS Stein sekali lagi telah memberikan ruang bagi imajinasi dan spekulasi, mengembara dan berlayar di lautan luas pikiran manusia.